Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 Februari 2022 dengan judul Misi Kristus Didorong oleh Kasih Bapa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena rahmat-Mu begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita ikuti penjelasannya. Bahasa apa yang dapat secara tegas menyatakan kasih Allah bagi keluarga manusia seperti yang diungkapkan oleh anugerah putra tunggalnya untuk penebusan kita, yang tidak bersalah menanggung hukuman dari yang bersalah. Disalin dari buku Testimonis jilid 8 halaman 208. Pernyataan kasih Allah kepada manusia berpusat di salib. Lidah tidak bisa menguraikannya, pena tidak bisa menggambarkannya, pikiran manusia tidak bisa memahami sepenuhnya. Memandang salib Kalvari, kita hanya dapat berkata, Tuhan begitu mengasihi dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita, Kristus yang bangkit dari kematian, Kristus yang naik ke tempat yang tinggi adalah ilmu keselamatan yang harus kita pelajari dan ajarkan. Inilah kebijaksanaan yang tak terbatas, kasih yang tidak terbatas, keadilan yang tidak terbatas, belas kasihan yang tidak terbatas, kedalaman kekayaan baik dari hikmat dan pengetahuan tentang Tuhan. Disalin dari Testimonis jilid 8 halaman 287. Mengambil rupa seorang manusia, Kristus datang untuk menjadi satu dengan kemanusiaan dan pada saat yang sama menyatakan Bapa Surgawi kepada manusia yang berdosa. Dikutip dari Testimonis jilid 8 halaman 286. Tema favorit Kristus adalah karakter Bapa dan kasih Allah yang berlimpah. Pengetahuan tentang Allah ini adalah pemberian Kristus sendiri kepada manusia, dan hadiah ini telah Dia berikan kepada umatnya untuk dikomunikasikan oleh mereka kepada dunia. Disalin dari Testimonis jilid 6 halaman 55. Orang muda telah dibeli dengan harga yang mahal, yakni darah anak Allah. Renungkanlah pengorbanan Bapa yang membiarkan anaknya untuk melakukan pengorbanan ini.
disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 18. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita, Kristus yang bangkit dari kematian, Kristus yang naik ke tempat yang tinggi adalah ilmu keselamatan yang harus kita pelajari dan ajarkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka sangat membutuhkan kuasa, hikmat, dan dedikasi yang Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga teringat pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan penginjilan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa yang berada di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita juga kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.